Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan kawan saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Yosi Afrido dari TPB 58, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 122140211. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari Prodi Teknik Informatika TPB 58 dengan NIM 122140212. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan membuat sebuah cover dari sebuah makalah ya. Karena makalah itu kurang lengkap jika tidak ada cover. Jadi pertama yang harus kita lakukan untuk membuat cover itu kita pergi ke insert ya. Insert. Nah, lalu kita ke cover page di kiri atas. Itu banyak sekali ya cover-cover template yang bisa kita gunakan. Kita tinggal pilih salah satu, bebas ya. Contohnya, nah ini, atau yang sudah kita buat tadi, back aja. Nah, ini kita tinggal masukkan judul, lalu institut ya jika ada, karena ini template ya, mudah ya. Oke, untuk selanjutnya setelah kita berhasil membuat cover, kita akan membuat sebuah judul bab dan subbab ya. Pertama kita blok dulu untuk kita jadikan babnya, kita blok, lalu kita pergi ke home ya. Kemudian, nah di sini ada opsi di atas tuh, nah, normal, no spacing, dan heading 1, heading 2. Kita pilih heading 1. Kita pilih heading 1. Untuk subbabnya, kita bisa pergi ke, ya contohnya, satu bidang instruksional. Nah ini sama ya, kita blok dulu. Setelah kita blok, kita beri heading 2 ya. Semua untuk subbab ini ya. Kita beri heading 2. Nah, di sini nomornya hilang ya. Kita bisa tambahi sendiri nanti. Setelah ini kita buat heading agar lebih menarik tampilan dari makalah kita. Oke, yang pertama kita klik 2 kali bisa di atas di heading ini. Kita beri header di atas, sudah ada opsinya. Oke. Nah, di sini juga banyak template ya. Contoh kita pakai yang ketikan sendiri ya. Type here. Nah, di sini kita bisa ketikkan untuk headernya. Misal kita masukkan tanggal, bulan, dan tahun ya. Jika sudah seperti ini, ya otomatis semua header ya, halaman akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa beri footnote ya guys. Untuk footnote-nya kita bisa blok ya bagian-bagian yang ingin kita beri tanda. Kita blok dulu kalimat mana yang akan kita beri tanda ya. Kita blok. Itu misal seperti itu. Lalu kita ke reference ya. Nah, kemudian insert footnote. Sudah ada opsi ya. Insert footnote. Itu otomatis di bawah ya. Otomatis akan muncul nomor 1. Nah, itu untuk referensinya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh kawan saya. Baik, Ridwan, persilahkan. Baik, selanjutnya agar makalah ini memang seperti isinya ini memiliki sebuah hal yang absah dan sah, maka kurang rasanya dari kita kalau tidak memasukkan sebuah sitasi ya. Sitasi yang kita
paraphrase juga, karena bentuk nggak boleh ya kalau misalnya kita kayak asal comot-comot aja copy paste tuh melanggar namanya. Copy paste itu nggak boleh. Jadi saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana caranya memasukkan, sebetulnya ada dua opsi. Yang pertama menggunakan Mendeley dan juga secara manual. Mungkin saya akan menggunakan yang manual. Jadi saya ingin memberikan sebuah citasi. Saya akan memberikan sebuah contoh. Contohnya adalah mana? Nah, kebetulan saya sudah ada membawa nih sebuah citasi sederhana ya. Konstruksi identitas guru bimbingan konseling sebagai komunikator pendidikan. Kita ambil sembarang aja, ini sebagai contoh. Kalau orang yang lihat ya mohon maaf ya. Ini cuma contoh saja. Nah, ini kita copy aja. Kita copy. Selanjutnya kita paste di mana ya? Nah, oh jangan. Ini sudah ada. Nah, di sini saja. Kita letakkan di sini. Oke. Kontrol ini. Oh maaf. Oke, kita perbaiki dulu. Ini fontnya masih standar bawaan Calibri. Kita ubah. Nah, kan ini masih punya saudara yang tadi ya, citasinya. Jadi kita langsung bagaimana cara menginputkannya gitu kan. Nah, pertama-tama kita pahami terlebih dahulu. Citasi yang kita ambil ini berbentuk apa? Buku atau jurnal atau penelitian gitu kan. Jadi seperti kita ketahui di sini adalah jurnal kajian komunikasi. Dan ini nama kreatornya atau nama pembuat. Ini adalah judul jurnalnya. Nah, ini nama-nama instansi terkait tentang jurnal ini. Baik, langsung aja. Pertama-tama kita insert citation terlebih dahulu. Kita perhatikan bahwasannya kursor kita harus di belakang titiknya. Karena kalau di depan itu nanti menyalahi. Kalau ada salah, mohon maaf aja gitu. Karena saya sedikit lupa orangnya. Insert citation, ini jurnal artikel. Putri Astiti, Jenny Ratna Sumina. Terus Agus Rahmat. Nah, title-nya ini yang mana kira-kira? Title-nya yang ini adalah Jurnal Kajian Komunikasi. Ini title-nya nih. Maksudnya judul topik utamanya gitu. Ini subtopiknya konstruksi identitas bimbingan guru bimbingan konseling dan komunikator pendidikan. Title-nya Jurnal Kajian Komunikasi. Nama jurnalnya adalah Konstruksi Identitas Guru Bimbingan Konseling sebagai komunikator pendidikan. Nah, year. Coba kita lihat sini teman-teman. Oh, tahunnya 2018. Kita masukkan 2018 dan page. Jadi halamannya 1 sampai 9. Oke. Nah, secara tidak langsung dia akan tampilkan seperti ini. Terdapat 5 citasi yang saya masukkan sebelumnya. Karena saya sudah mempersiapkan agar memperhemat waktu ya teman-teman. Jadi daftar pustakanya masih seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Ada 2 lagi opsi. Ada yang cara tercepat ya. Kalau misalnya kita menggunakan Mendeley bisa. Cuman kita sini pakai manual aja dulu gitu kan. Add new source sama seperti tadi. Ya. Kita copy aja namanya di sini, autornya contohnya Basri. Title name-nya kita taruh sebagai Al Isra Jurnal Bimbingan Penyuluhan. Terus jurnal name-nya Urgensi Penggunaan Teknologi Media Implementasi. Nah, ini kita hapus saja. Udah ada di atas. Jadi insert bibliografinya dari sini. Ada yang namanya bibliografi sama referensi. Nah, sebetulnya yang kita ambil tadi adalah referensi ya, bukan bibliografi. Seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya gini.
Kalau kita mau pakai referensi juga bisa. Kalau kita mau buat bibliografi pakai yang bibliografi juga bisa. Nah, kan masih berantakan nih ya. Ini bibliografi yang kita buat aja di sini, kita ganti sebagai daftar pustaka. Oke. Lanjut, ini masih acak adul, kita perbaiki dulu ini. Nah, ini kita justify, Ctrl J, yaitu klik home, kita atur spacingnya, kita perhatikan apakah sudah tepat atau belum. Oh, ternyata belum, 1,5. Kita line spacing option, kita lihat. Oh, nah ini bahaya nih kalau sampai nggak diedit ya. Nah, jadinya rapi begitu. Yang masih menjadi pertanyaan adalah membuat halaman. Caranya begini. Ini page number. Kita periksa dulu format page. Nah, oh, ternyata sudah benar. Nah, jadi langsung aja kita page number, bottom of page artinya ya di bawah page. Pilih yang di tengah atau di kanan atau di kiri, however, yang sesuai dengan teman-teman aja gitu. Kalau saya sih yang di tengah. Nah, setelah begini, ini huruf Romawi ya. Kita perhatikan. Oh ya, ini shortcutnya nih Ctrl D ya, biar cepet gitu kan. Nah, tekan Enter, sudah berubah font dan ukurannya. Selanjutnya, karena yang bikin kesel, ini yang di bawah nih contohnya. Ini kan daftar isi udah selesai nih. Daftar isi kita udah, angka Romawi 2, kalau daftar isi angka Romawi 3, ya kan. 3 begini. Tapi sampai sini kadang dia malah ikut gitu. Bukannya malah tuker jadi satu gitu. Jadi caranya begini. Klik di belakang bab, lalu tekan break, lalu next page. Nah, setelah udah, maka kalau kita misalnya buat nih numbering ya, saya contoh hapuskan dulu. Ini saya sudah buat footernya, cuman saya mau hapus dulu. Nah, kita buat ya kan. Oh ya, kita perhatikan format page numbernya dulu. Oh, ternyata sudah start all mulai dari 1 ya kan. Mulai dari 1. Kita buat seperti tadi yang di atas. Nah, alhamdulillah bisa. Terkadang kalau kita lupa membridge page-nya, dia bakalan ngikut sama yang di atas, mau nggak mau. Jadi kita bridge dulu seperti tadi ya teman-teman. Selanjutnya, daftar isi. Nah, kita ke referensi, tekan table of content. Nah, kita pilih yang pertama. Nah, sudah keluar ya teman-teman. Ini kita ganti sebagai daftar isi. Oh, maaf. Ini kita ganti sebagai daftar isi. Kita ganti fontnya, font colornya kita ganti warna hitam. Warnanya ini Times New Roman ganti 14. Oke, nah begini ya teman-teman. Kita juga ganti terhadap ininya. Nah, Times New Roman ini 12. Nah, terus kita perhatikan ininya fontnya line spacing. Kata ini 5 pt, kita ganti 0 pt. Seperti ini ya teman-teman. Setelah sudah semua, nah pasti teman-teman bertanya, kalau seandainya kita tidak menggunakan heading tadi, nah otomatis dia ketika kita klik seperti tadi, referensi table of content kosong. Kenapa? Table of content ini mengacu pada heading yang kita tanam di sini. Jadi ibaratnya kita menyimpan sebuah barang terhadap lemari. Nah, ketika seseorang ingin mengambil barang tersebut, dia sudah tahu lokasinya gitu, karena kita tandai dengan heading tadi. Kalau misalnya kita nggak tandai dengan heading, tentu sistem tidak akan tahu dong. Oh ini yang mana gitu, kosong gitu. Nah, sekian tutorial yang tadi. Kira-kira misalnya ada sebuah pertanyaan yang ingin ditanyakan di kolom komentar aja ya teman-teman. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga berkah ilmunya dan di-share ke teman-teman lainnya ya. Jadi terima kasih. Saya akhiri. Baik, sekian dari video kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.